Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarna, program studi Perbankan Syariah kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian hadis dan Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu jadid, yang berarti sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti habar, yaitu berita. Hadis juga dapat berarti qarib atau dekat atau tidak lama lagi terjadi. Sedangkan menurut ahli hadis, hadis berarti segala sesuatu atau seluruh perkataan, perbuatan, atau hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedang menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya itu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologi merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'ah yang bermakna tala'ah. Keduanya berarti membaca atau bermakna jamaah. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran merupakan firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir setelah kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu. Selanjutnya itu hubungan Al-Quran dengan hadis. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Najm ayat 3-4 menjelaskan bahwa dan tiadalah yang diucapkan beliau atau Rasulullah SAW itu bersumber dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dari periwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta disampaikan kepadanya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wahyu yang matlu yang bersifat mukjizat, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang kedua yaitu wahyu al-marwi dan gairu matlu yang tidak bersifat mukjizat, yaitu seperti kabar yang datang dari Rasulullah SAW yang berfungsi menjelaskan apa yang datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat Islam untuk menaati wahyu dalam bentuknya yang kedua ini, yaitu hadis atau sunnah, sebagaimana menaati wahyu yang pertama yaitu Al-Quran, tanpa membedakan dalam hal menaatinya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum syarah yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin seseorang untuk memahami hukum syarah secara baik tanpa merujuk kepada keduanya. Yang kedua yaitu sejarah hadis, perkembangan dan keadaan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Poin pertama yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan sebutan asar al-wahyu wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disampaikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi para amalia. Selanjutnya yaitu cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan wahyunya. Yang pertama yaitu melalui majelis al-ilmu, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Dan yang kedua, Rasulullah juga menyampaikan wahyunya kepada para sahabat tertentu dalam banyak kesempatan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat lain. Dan cara yang ketiga yaitu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wadah atau Fatah Mekkah. Adapun perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah SAW berarti sama halnya membicarakan dengan hadis pada awal kemunculannya. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yang pertama yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh oleh Rasulullah SAW.
Dan yang terakhir yaitu para sahabat menyaksikan perbuatan para sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang selanjutnya yaitu hadis pada masa sahabat. Setelah Ali bin Abi Thalib atau salah satu dari khalifah dalam sejarah yang dikenal dengan sebutan Khulafaul Ar-Rasyidin atau periodenya bisa disebut dengan sahabat besar wafat, maka berakhirlah era sahabat besar. Maka selanjutnya menyusul era sahabat kecil. Maka pada saat itu muncullah para tabi'in besar yang bekerja sama dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat Nabi yang masih hidup. Sahabat Nabi yang masih hidup pada masa setelah periode Khulafaur Rasyidin dan yang cukup besar perannya dalam periwayatan hadis Nabi ialah Aisyah, yaitu istri Nabi, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar Al-Khattab, dan Jabir bin Abdullah. Para sahabat mengetahui kedudukan hadis sebagai as-sunnah atau syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Mereka tidak mau menyalahi as-sunnah jika as-sunnah itu mereka yakini kebenarannya, sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikit pun dari as-sunnah warisan beliau. Dan selanjutnya yaitu keadaan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang diantara periode itu dan periode lainnya tidaklah sama. Untuk memelihara kemurnian dan kemaslahatan hadis dan Al-Quran sebagai ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan yang berbeda, yaitu dalam Al-Quran beliau menginstruksikan kepada para sahabat agar ditulis di samping dihafal, sedangkan pada hadis beliau hanya menyuruh menghafalnya dan melarang menulisnya secara resmi. Adapun materi yang ketiga yaitu sejarah pembukuan atau kodifikasi hadis. Dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul pada masa Khulafaul Ar-Rasyidin hingga akhir abad pertama Hijriah, tradisi penulisan dan penyebaran hadis masih bersandar pada hafalan sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam catatan-catatan mereka. Ketika pemerintah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan sikap adil dan wara, tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Para ulama hadis sepakat untuk membukukan hadis pada atau oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa kekhawatiran akan hilangnya hadis, lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis. Faktor lain yaitu munculnya hadis maudhu sebagai akibat meluasnya wilayah Islam dan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslim, sehingga mendorong kepada Khalifah untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada wadinya di Madinah, yaitu Abu Bakar ibnu Hajam, supaya membukukan hadis Nabi yang terdapat pada penghafal wanita terkenal, yaitu Amrah binti Rahman ibnu Sa'ad Surarah ibnu Ades, yaitu seorang ahli fikih dan juga merupakan murid dari Aisyah radhiyallahu anhu. Adapun pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah yaitu belumlah sistematis atau tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama. Maka demikian terdapatlah di dalam kitab-kitab itu yang marfu, mauquf, dan maktuh. Adapun selanjutnya yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ini merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau biasa dikenal dengan sebutan masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada masa ini digelari dengan mukaddimin. Pada masa ketiga ini bermunculan kitab-kitab hadis, maka digelarlah kritik sanad dan matan serta jar wa ta'dil suatu hadis. Maka dengan usaha ulama besar pada abad ketiga, maka tersusunlah kitab hadis dalam 3 macam, yaitu yang pertama kitab sahih, yaitu kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya
selain hadis sahih saja. Dan yang kedua yaitu kitab sunan, ialah kitab-kitab yang penulisnya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang mungkar dan yang sepertinya. Dan yang ketiga yaitu kitab mushaf, ialah kitab-kitab yang penyusunnya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis yang diterima dengan tidak mengurangi dan tidak menghilangkan derajat-derajatnya. Oleh karena itu, derajatnya di bawah sunan. Adapun selanjutnya yaitu pembukuan hadis pada masa abad ke-4 sampai abad ke-7. Masa ini ialah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Adapun penyusunan kitab pada masa ini menuju kepada upaya pengembangan dengan beberapa variasi tadwian terhadap yang sudah ada diantaranya, dan menyimpulkan isi kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, atau mengumpulkan kitab sahih yang sama atau yang bernuansa hukum. Dan yang selanjutnya yaitu pembukuan hadis pada abad ke-7 sampai sekarang, atau dikenal dengan masa kontemporer. Dimaksudkan sebagai masa yang berlangsung dari abad ke-7 atau lebih tepatnya 656 Hijriah sampai sekarang, di mana pasca jatuhnya Baghdad akibat serbuan tentara Mongol, pimpinan Hulagukan pada tahun 1253 Masehi, pusat-pusat perkembangan hadis beralih ke Mesir dan India. Dan pada masa ini di antara kepala negara ada yang berkecimpung pada bidang hadis seperti Bakli. Jalan-jalan yang ditempuh ulama pada masa ini antara lain dengan menerbitkan isi kitab-kitab hadis, kitab-kitab kumpulan hadis, menyusun kitab tahrij, menyusun kitab-kitab jami yang umum, kitab-kitab kumpulan hadis hukum, mentahrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab dan hadis-hadis yang terkenal pada masyarakat, serta menyusun kitab atraf. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.